Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini aku akan bercerita tentang crime case dari negara Filipina yang kasusnya itu lama sekali diselesaikan hingga akhirnya semua tersangkanya meninggal dunia. Padahal nih, korbannya adalah salah satu artis senior papan atas di Filipina. Pengen tahu gimana ceritanya? Daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Dorothy Guinto Jones atau lebih dikenal dengan nama Nida Blanca adalah seorang aktris terkenal di Filipina. Dia lahir pada tanggal 6 Januari 1936 dari pasangan ibu berkebangsaan Filipina dan ayahnya adalah tentara Amerika yang saat itu bertugas di Filipina. Warna kulitnya yang lebih putih dan cerah dibandingkan wanita Filipina pada umumnya menjadikan dia dijuluki Blanca, yang artinya putih. Blanca mengawali karir keartisannya di saat dia masih berumur 15 tahun. Setelah itu dia mempunyai karir akting yang sukses dalam film selama tahun 1950-an. Dia membintangi lebih dari 163 film dan 14 acara televisi selama 50 tahun karirnya dan dinobatkan sebagai salah satu dari 15 aktris terbaik sepanjang masa di Filipina. Diketahui Blanca menikah 2 kali. Suami pertamanya bernama Victorino Torres. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama dan mereka berpisah di saat usia putri mereka yang bernama Catherine Kay Torres berusia 2 tahun. Nida Blanca kemudian menikah dengan suami keduanya, Roger Lawrence Strang, seorang penyanyi dan aktor Amerika yang dikenal dengan nama layar Rod Lauren, di Las Vegas pada tahun 1979 dan kemudian mereka berdua pindah ke Manila. Pada tanggal 6 November 2001, jam setengah 1 siang, Blanca mendatangi acara rutin yang selalu dia hadiri 2 kali dalam seminggu, yaitu Movies and Television Review and Classification Board. Dia menjadi member di situ dikarenakan Blanca adalah artis senior dan juga dihormati di industri entertainment karena pencapaiannya di Filipina. Setelah 4 jam meeting, sekitar jam 5 sore, Blanca diketahui menerima telepon dan setelah itu dia meninggalkan tempat meeting. Pada jam 10 malam, asisten Blanca, Elena de la Paz, menyadari kalau Blanca belum sampai rumah. Dia menghubungi Blanca tetapi tidak ada respon. Akhirnya Elena memutuskan untuk datang ke tempat meeting di mana Blanca sebelumnya mengadakan meeting dan dia mendapati mobil Blanca masih berada di tempat parkir. Elena pun berasumsi Blanca pergi dengan temannya menggunakan mobil yang lain. Kemudian dia pulang dan menelpon Rod Lauren, suami Blanca, mengabarkan bahwa dia tidak bertemu dengan Blanca hari itu. Keesokan harinya pada tanggal 7 November 2001 sekitar jam 8 pagi, security di tempat parkir gedung di mana mobil Blanca diparkir melakukan inspeksi pagi keliling sebagai pekerjaan rutinnya. Saat dia berjalan, dia melihat ada bercak darah di lantai parkir, di mana akhirnya bercak darah itu membawanya ke sebuah mobil yang terparkir beberapa meter di depannya, di mana itu adalah mobil Nida Blanca. Dan setelah diperiksa, security itu menemukan tubuh Nida Blanca tersungkur di tempat duduk penumpang bagian belakang. Hasil otopsi mengungkapkan Blanca menderita 13 luka tusuk, dengan yang paling parah yang menyebabkan dia meninggal adalah tusukan di bagian leher. Laporan otopsi juga mengatakan bahwa luka-luka itu berasal dari 2 benda tajam yang berbeda, di mana ada lebih dari 1 orang yang bertanggung jawab atas tewasnya Nida Blanca. Blanca juga mengalami lebam-lebam dan tulang rusuk yang patah, di mana dia sebelumnya mengalami trauma pukulan terlebih dahulu. Perkiraan kematian Nida Blanca adalah antara pukul 3 sampai 4 pagi, 4 jam sebelum security menemukan jasadnya. Bercak darah yang ditemukan menunjukkan bahwa lokasi tempat Blanca dihabisi bukanlah di dalam mobil, melainkan di tempat lain. Kemudian dia diseret ke dalam mobilnya. Penerangan yang buruk, tidak memiliki pos keamanan atau CCTV, dan juga tidak ada saksi mata yang terlihat di sana pada saat kejadian, membuat penyelidikan sangat sulit. Ratusan penggemar berduyun-duyun memadati rumah Nida Blanca dan turut berduka atas hilangnya aktris yang berbakat
Industri film berduka atas hilangnya salah satu bintang paling cemerlang. Sejak laporan kematiannya, beberapa teori muncul sehubungan dengan pembunuhan Nida Blanca. Teori pertama adalah Blanca dibunuh karena ada hubungannya dengan konflik di kasino. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa malam sebelum Blanca ditemukan tewas, dia terlihat bersama temannya, Candelaria Tantoko di kasino. Rumor yang beredar dikabarkan bahwa Blanca berhutang banyak uang, tetapi ada juga yang menginformasikan bahwa Blanca lah yang meminjamkan uang kepada para penjudi. Dan hal inilah yang memicu beberapa konflik sehingga Blanca tewas. Teori kedua dan teori yang paling diyakini adalah suaminya Rod Lauren ada di belakang kejadian ini. Berdasarkan pengakuan pembantu rumah tangga Nida Blanca, pada saat Blanca ditemukan tewas, rumah tangganya bersama Rod tidak baik-baik saja. Mereka sudah pisah ranjang. Nida Blanca adalah seorang istri pekerja keras. Rod dilaporkan telah menjadi pengangguran dan memiliki minat khusus atas properti dan asuransi Nida Blanca. Sepanjang karirnya yang sukses, Nida telah mengumpulkan sekitar 22 miliar rupiah properti dan semua itu akan diberikan kepada putrinya Catherine. Berdasarkan beberapa rumor yang beredar, dalam waktu dekat Blanca akan menceraikan Rod. Dan hal inilah yang membuat Rod sangat marah. Karena jika Blanca melakukan hal itu, Rod akan jatuh miskin. Tetapi karena Blanca meninggal sebelum perceraian, berdasarkan hukum, Rod tetap mendapatkan porsi dari aset milik Blanca. Tentu saja Rod pun menyangkal tuduhan ini, walaupun beberapa minggu setelah kematian Blanca, seorang laki-laki bernama Philip Medel Jr. mengaku bahwa dialah orang yang bertanggung jawab pada kematian Blanca. Dia mengaku bahwa Rod suami Blanca dan juga Candelaria Tantoko sahabatnya telah menyewa jasanya untuk menghabisi Nida Blanca. Tetapi 4 hari setelah itu, saat pers conference, Philip tiba-tiba menangis dan menarik kembali pengakuannya. Dia mengatakan bahwa dia telah disiksa dan diancam oleh polisi untuk menampilkan dirinya pada pembunuhan itu dan mengatakan pengakuan sebelumnya. Kemudian lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Rod tidak ada hubungannya dengan kematian Nida Blanca. Meskipun Philip menyangkal, menurut jaksa penuntut, Rod tetap menjadi tersangka utama berdasarkan bukti secara tidak langsung. Diketahui Rod berada di Amerika pada tahun 2003 saat dia didakwa terkait kasus ini, setelah sebelumnya pada tahun 2002 dia mengunjungi ibunya yang sakit keras di Amerika dan tidak pernah kembali. Dia kemudian ditangkap di rumahnya di Amerika dan ditahan di penjara daerah Sacramento. Pemerintah Filipina mengajukan kasus ekstradisi terhadap Rod, tetapi belum juga menerima tanggapan resmi dari pemerintah Amerika. Dan investigasi tidak berlanjut dikarenakan hal ini. Kabar buruk tiba-tiba datang karena pada tanggal 14 Juli tahun 2007, Rod yang pada saat itu menginap di Tracy Inn di California melompat dari balkon kamar hotelnya dan diputuskan sebagai kematian bunuh diri. Teman Rod bercerita bahwa pada saat itu Rod sedang dalam kondisi finansial yang sangat buruk dan jauh dari kemewahan yang dia dapatkan sebelumnya. Dan 3 tahun setelah itu, pada tanggal 8 April 2010, Philip Medel Jr. meninggal dunia di dalam penjara dikarenakan pneumonia. Hingga saat ini, lebih dari 20 tahun kasus kematian Nida Blanca masih mengambang dan bisa dikatakan termasuk unsolved crime case. Well, terima kasih untuk semua yang udah nonton hingga akhir. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju kalau Rod Strang ada hubungannya dengan kematian istrinya? Komen di bawah ya. Terima kasih semuanya and see you on the next video. Bye-bye.